Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Kuku dari kelas 19 3C04 dengan NIM 19 22 10 96. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai isu bahasa daerah. Jadi, apa sih bahasa daerah itu? Bahasa daerah itu merujuk pada bahasa yang digunakan di suatu wilayah atau komunitas kecil tertentu dalam suatu negara. Bahasa ini seringkali berkembang di lingkungan lokal atau regional, berbeda dengan bahasa resmi atau nasional yang umumnya dipakai secara luas di seluruh negara. Keberagaman bahasa daerah menjadi ciri khas setiap negara. Di Indonesia misalnya, terdapat ratusan bahasa daerah yang digunakan oleh berbagai kelompok etnis dan komunitas di pulau-pulau dan daerah yang berbeda. Meskipun Indonesia dikenal dengan keberagaman bahasa daerahnya, sayangnya beberapa di antaranya mengalami resiko punah. Hasil penelitian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 1991 hingga 2017 menunjukkan setidaknya 4 bahasa daerah dalam kondisi sangat kritis, seperti bahasa Reta di Kabupaten Alor, Tenggara Timur, dan bahasa Saponi di Kabupaten Waropen, Papua. Selain itu, ada 18 bahasa daerah lainnya yang juga terancam punah, termasuk bahasa Bajau Tungkal dan bahasa Lematang di Sumatera, serta bahasa Hulung dan bahasa Samasuru di Maluku. Bahasa Nedebang di Nusa Tenggara Timur juga termasuk dalam bahasa daerah yang terancam punah. Hal ini dapat mengancam keberagaman bahasa daerah yang ada di Indonesia. Lalu ini contoh kasusnya, setidaknya telah tercatat ada 13 bahasa daerah yang mengalami kepunahan atau tidak digunakan lagi, yaitu 11 bahasa daerah di Maluku serta 2 bahasa daerah di Papua. 11 bahasa daerah di Maluku telah lenyap atau tidak lagi aktif digunakan, termasuk di daerah Kajeli atau Kayeli, Palu-Matu, Serua, dan Nila di Maluku Tengah. Pun demikian, bahasa Piru di Kabupaten Seram Barat, bahasa Moksela di Kepulauan Sula, bahasa Ternate di kota Ternate, bahasa Hukumina di Pulau Buru, dan bahasa Hoti di Seram Timur juga termasuk dalam kategori bahasa daerah yang sudah punah di kawasan tersebut. Sementara itu, dua bahasa daerah yang telah punah di Papua adalah bahasa Tandia yang merupakan asli penulis Tandia di Raite di Kabupaten Teluk Mondama, Papua Barat. Selain itu, bahasa Mawes yang dulunya digunakan oleh masyarakat kampung Mawes Wares di distrik Bongo, Kabupaten Parmi, Provinsi Papua juga telah lenyap. Ini ada solusi dan gagasan politik. Menurut saya, bahasa daerah itu merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia. Maka dari itu kita harus melestarikan bahasa daerah dari masing-masing daerah di Indonesia. Itu merupakan gagasan untuk melestarikan bahasa daerah, yaitu adalah A. Menyosialisasikan program belajar bahasa daerah untuk anak-anak muda. Lalu kita juga bisa melindungi bahasa daerah dengan merekam semua buku bahasa daerah menjadi buku digital. Ya, sekian Impaknya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.